Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleh bunda? Bunda harap semuanya sehat walafiat ya, dan bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Oke anak soleh, kita hari ini akan melanjutkan materi tematik kita pembelajaran 5 dan 6 ya. Nah, di sini kita akan bahas mapel apa aja anak soleh. Yang pertama ada mapel SBDP, PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Nah, yang pertama di sini Bunda akan bahas mapel SBDP. Nah, kita akan bernyanyi bersama. Nah, setelah belajar SBDP yang tadi anak soleh, sekarang kita belajar IPS ya. Di sini menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu anak soleh dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti sumber daya alam tersebut dapat langsung digunakan tanpa diolah. Misalnya kayak pertanian, perkebunan ya. Terus kalau secara tidak langsung berarti sumber daya alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Misalnya kayak minyak bumi, itu harus diolah dulu menjadi minyak tanah, solar, dan bensin. Nah, hasil sumber daya alam itu anak soleh dapat berupa kayak hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hutan, dan tambang. Nah, setiap sumber daya alam itu mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Ini contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil pertanian. Yang pertama di sini ada padi, singkong, dan kentang, itu sebagai makanan pokok. Kalau B itu jagung, kacang tanah, itu sebagai makanan pokok dan makanan ternak anak soleh. Terus yang C itu kacang kedelai, itu sebagai bahan baku tahu, tempe, kecap, dan susu. Terus yang D itu ada bawang merah dan bawang putih, itu sebagai bumbu dapur. Dan yang terakhir itu ada apel, jeruk, dan mangga, itu apa anak soleh? Sebagai sumber vitamin kita untuk tubuh kita. Terus ada contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil perkebunan. Nah, di sini yang pertama ada kelapa sawit, itu sebagai bahan baku minyak dan margarin. Terus ada karet itu sebagai bahan baku ban motor, ban mobil.
Terus ada tebu. Tebu itu sebagai bahan baku gula pasir. Ada kina. Kina itu sebagai bahan baku obat malaria, anak soleh. Terus yang terakhir ada kapas. Kapas itu sebagai bahan baku benang. Terus ada lagi contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil peternakan. Kalau dari peternakan ini ada daging sapi serta daging dan telur ayam itu sebagai sumber protein hewani. Terus ada lebah madu juga sebagai penghasil madu. Ada ulat sutra itu sebagai bahan baku kain sutra. Ada kerbau itu untuk membajak sawah. Dan ada domba itu sebagai sumber protein hewani. Terus ada lagi anak soleh, di sini ada contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil laut dan perikanan. Nah, di sini ada ikan, udang, kepiting itu sebagai sumber protein hewani. Terus ada garam itu sebagai bahan makanan atau bumbu dapur. Terus ada rumput laut juga itu sebagai obat, bahan makanan dan kosmetik ya, rumput laut itu manfaatnya. Terus ada mutiara. Mutiara itu sebagai bahan baku perhiasan yang kita pakai. Terus fosfat itu sebagai bahan pupuk organik. Terus ada contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil tambang. Contohnya apa? Ada marmer dan batu gamping itu sebagai bahan bangunan. Terus gipsum sebagai bahan baku plafon dan hiasan rumah. Terus tanah liat itu sebagai bahan baku bata, genteng dan gerabah. Terus pasir kuarsa itu sebagai bahan baku kelas kaca, semen dan keramik. Dan yang terakhir kaolin itu sebagai bahan baku kosmetik dan pasta gigi. Oke anak soleh, kita lanjut ke mapel bahasa Indonesia. Melakukan wawancara tentang pelestarian sumber daya alam. Anak soleh pernah ya mewawancarai. Nah, di sini anak soleh juga kita mengingat lagi langkah-langkah yang harus dilakukan saat mewawancarai seseorang. Yang pertama, menentukan topik dan narasumber yang ingin diwawancarai terlebih dahulu. Kemudian apa? Membuat susunan pertanyaan wawancara sesuai topiknya. Misalnya topiknya berhubungan dengan pelestarian sumber daya alam. Terus anak soleh dapat mewawancarai narasumber seorang perajin benda yang dimanfaatkan sampah atau benda bekas. Itu anak soleh pelajaran bahasa Indonesia kita. Kita lanjut ke mapel PPKN. Nah, mapel PPKN ini anak soleh itu menjelaskan kerjasama dalam melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, pemanfaatan sumber daya alam itu anak soleh kalau dilakukan secara berlebihan dan secara terus-menerus itu dapat menimbulkan permasalahan. Misalnya apa? Ketersediaan sumber daya alam yang habis. Terus oleh karena itu apa anak soleh? Baik masyarakat maupun pemerintah itu harus bekerja sama dalam melaksanakan kewajiban agar tujuannya apa? Sumber daya alam tersebut tetap lestari. Nah, ini ada berikut contoh kerjasama dalam melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama apa? Kita melaksanakan kerja bakti, membersihkan lingkungan rumah, terus melakukan kegiatan reboisasi. Yang ketiga itu melakukan pengolahan sampah dengan baik dan benar. Yang keempat apa? Nak soleh menyediakan tempat sampah di beberapa titik lokasi yang penting yang sering dilalui masyarakat seperti taman. Dan yang terakhir itu pemerintah daerah berpartisipasi dalam membersihkan sungai dari sampah. Seperti apa anak soleh? Menyediakan alat-alat pengeruk sampah. Oke anak soleh, cukup di sini pelajaran bunda. Nah, ini ada tugas untuk anak soleh ya, latihan tematik ya, buka halamannya 140 sampai 142, silakan dikerjakan. Kalau sudah nanti kirim ke wali kelas masing-masing. Oke anak soleh, terima kasih sudah menonton video bunda. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.